Hai adik-adik, bagaimana? Sudah dicoba latihannya? Nah, kalau sudah, sekarang mari kita lakukan pembahasan latihan membaca data. Ya. Nanti ada ibu kalian bisa lihat di sana ada latihan 5 ya dan latihan 6. Nah, ini kita bahas. Oke, langsung latihan 5 halaman 391. Nah, soal pertama perhatikan tabel frekuensi. Nah, di sini kita membahas tentang tabel frekuensi ya. Di sana di tabel ada nilai dan banyak siswa. Berarti yang dari nilai 5, 6, 7, 8, 9 dan banyak siswanya ya. Kemudian yang A, banyak siswa yang mendapat nilai 7. Nah, lihat yang nilai 7 ada berapa tadi? Ya, itu yang ada warna merah. Nah, yang warna ada berapa? Ada 9 orang. Maka yang dapat nilai 7 ada sebanyak 9 orang ya. Kemudian yang B, sebanyak siswa yang dapat nilai terbesar. Oke, nilai terbesar itu berarti yang 9 ya. Ya, 9 itu ada berapa orang? Ada 4 orang. Maka jawabannya adalah 4 orang ya. Kemudian ada C, banyak siswa yang mendapat nilai terkecil. Maka nilai terkecil berapa? Berarti yang dapat nilai 5 ya. Nah, 5 itu ada berapa orang? Ada 3 orang. Maka jawabannya adalah 3 orang yang mendapat nilai terkecil ya. Kemudian yang D, selisih banyak siswa yang mendapat nilai 9 dan 7. Kita lihat yang 9 dan 7. Yang 9 ada berapa orang? 4 orang ya. Yang 7 ada berapa orang? Yang 7 ada 9 orang. Karena yang ditanyakan selisih, maka harus dikurang. Yang dikurang adalah yang terbesar dikurang yang terkecil. Maka 9 dikurang 4, hasilnya sama dengan 5. Maka selisih nilai yang dapat nilai 9 dan 7 adalah 5 orang ya. Itu yang D. Kemudian yang E, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7. Dapat nilai lebih dari 7 itu ya. Berarti yang 8 dan 9 ya. Yang dapat lebih besar dari 7, berarti 8-nya ada 7, dan 9-nya ada 4 orang. Maka tinggal kita jumlahkan, yaitu 7 ditambah 4 sama dengan 11. Maka ada 11 orang yang mendapat nilai lebih dari 7. Yang F, jumlah siswa seluruhnya. Yaitu seluruh siswa ya. Ada 37, kemudian 974, ini kakak turunkan semua ya. Kita hitung 3 tambah 7 tambah 9 tambah 7 tambah 4, hasilnya adalah 30 siswa. Jadi seluruh siswanya ada 30 orang. Nah, itu ya nomor 1 ya dari ya. Kita lanjut ke nomor yang 2. Perhatikan diagram garis. Nah, sini ada garis ya. Ada banyak siswa dengan jumlah siswanya ya. Tiap tahunnya berapa? Nah, untuk mudah kita menjawab soalnya, maka kita cari dulu masing-masing setiap tahunnya. Yang 2008 itu adalah ada 70 orang ya. Yang 2009 itu antara 80 sama 90, berarti tingkat-tingkatnya adalah 85 orang. Kemudian yang 2010 itu ada pas ya 90 orang. Kemudian yang 2011-nya juga pas 80 orang. Kemudian yang 2012 itu antara 90 dengan 100, maka tengah-tengahnya adalah 95 orang. Ya, jadi kalau sudah dikasih terangan seperti ini, kita nanti akan mudah mengerjakan soal. Ya. Oke, yang kita coba yang A ya. Yang A berapa orang jumlah siswa pada tahun 2010? Udah kelihatan ya, lebih mudah, yaitu 90 orang. Kan jumlahnya adalah 90. Ya. Kemudian yang B, berapa orang jumlah siswa pada tahun 2009 dan 2010. Cek yang 2009 dengan 2011 ya. 2009-nya ada 85 orang, yang 2011-nya ada 80. Nah, tinggal kita jumlahkan, berarti 85 tambah 80 sama dengan 165 orang ya. Itu jawaban yang B. Kemudian yang C, berapa orang selisih pada tahun 2008 2012? 2008 dengan 2012 cek. 2008 ada 70 orang, 2012-nya ada 95 orang. Karena selisih yang ditanyakan maka dikurang,
yang besar dikurangi kecil, berarti 95 dikurang 70. Berarti selisihnya adalah 25 orang ya, yang tahun 2008 dengan 2012. Yang D, tahun berapa jumlah siswa terbanyak? Udah kelihatan ya siapa yang paling banyak, paling tinggi, yaitu yang 95. Berarti ya karena ditanya tahunnya, maka jawabannya adalah 2012. Nah itu yang D. Kemudian yang E, tahun berapa jumlah siswa yang mengalami penurunan? Praktekkan dulu ada di yang mana turun seperti apa. Yang 70 ke 85 itu naik, yang 85 ke 90 itu naik, yang 90 ke 80 turun ya, posisinya turun ya. Kemudian 80 ke 95 naik. Nah yang terjadi penurunan itu kan tahun 2010 dengan 2011 ya. Nah berapa besar penurunannya? Berapa penurunannya adalah 90 dikurang 80 yaitu 10 siswa penurunannya, penurunan jumlah siswanya. Pertanyaannya kan tahun ya, tahun penurunan berapa yang turun? Yaitu tahun 2011 karena menurun ya jumlah siswanya. Itu yang E. Kemudian yang F, tahun berapa jumlah siswa mengalami kenaikan yang paling besar? Cek yang mana kita naikkan tadi. Yang 70 ke 85 naiknya berapa orang? Naiknya 15 orang. 85 ke 90 naiknya berapa orang? 5 orang. Kemudian 80 ke 95 naiknya 15 orang. Lihat antara 2008 sama 2009 naiknya 15, yang 2011 dengan 2012 sama 15. Jadi ada 2 tahun yang mengalami kenaikan yang sama ya. Dan yang paling besar juga yaitu tahun 2009 dengan tahun 2012. Jadi diambil yang naiknya aja ya, yang 2009 dengan yang 2012 ya. Yang F, berapa jumlah siswa seluruhnya? Ditanya jumlah seluruhnya berarti udah kita turunkan semuanya. Kita jumlahkan 70 tambah 85 tambah 90 tambah 80 tambah 95, hasilnya juga adalah 420 siswa ya. Oke, nomor 2 udah, kita ke nomor 3. Nah di sini ada diagram batang ya. Sama seperti nomor 2 kita kasih keterangan dulu ya. Di sini tentang apa sih berat badan dan siswa. Oke, yang 25 itu ada 8 orang, yang 27-nya ada 14 orang, yang 30-nya ada 16 orang, yang 33-nya ada 10 orang, yang 35-nya ada 6 orang. Nah, kalau sudah dikasih keterangan seperti ini, jadi lebih mudah mengerjakannya ya. Pertanyaannya A, banyak siswa yang dengan berat badan 25 kg. Nah, udah kelihatan ya 25 kg, orang berapa banyak? Ada 8, maka juga jawabnya adalah 8 ya. Jadi memudahkan kalau udah ada keterangannya. Yang B, sebanyak 10 orang yang punya berat badan jadi kilogram, yang 10 ya. Berarti 10 kelihatan tuh ya. Yaitu yang berat badan 10 orang berarti yang berat badannya 33 kg. Maka jawabannya adalah pasti 33 kg ya. Kemudian yang C, jumlah siswa seluruhnya. Ya sama, kita seluruhnya 3 angka turunnya semuanya. Jumlahkan 8 tambah 14 tambah 16 tambah 10 tambah 6. Jadi semuanya ada 54 orang ya. Begitu. Jadi mudah kalau sudah ada keterangan. Kemudian yang berikutnya D, berat badan terbesar. Ya udah, paling besar berapa sih? Ya 35 ya, karena paling besar ya. Jadi seperti itu jawabannya. Hati dengan soal, perhatikan dulu yang ditanya banyak siswa apa berat badannya. Yang R, berat badan terkecil. Nah sama ya, berarti paling kecil berat badan berapa? Dia kilogramnya yang 25 kg. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang R, selisih siswa yang memiliki berat badan terbesar terkecil. Berarti yang 35 kg ada 6, yang 20 kg ini ada 8. Berarti selisih dikurang yang besar sama yang kecil. Berarti 8 dikurang 6 sama dengan 2 orang. Nah itu yang F ya. Yang G, berat badan dengan jumlah siswa terbanyak. Yang terbanyak itu berapa? Yang 16 orang dong ya. Nah yang 16 orang punya siapa? Punya 30. Maka berat badan yang paling banyak adalah sebesar 30 kg. Nah itu yang G. Nah ini yang nomor 3 ya. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, tabel frekuensi. Di sini tabel berikut menunjukkan data banyak siswa per kelas di SD Bahagia. Ya, semoga kita semua berbahagia dengan kehidupan ini ya. Oke, yang A, kelas dengan jumlah siswa terbanyak. Ya lihat banyak siswanya. Siapa yang paling banyak di banyak siswa itu? Jadi yang 47 itu punya
kelas 2. Maka jawabannya adalah kelas 2 ya. Kemudian yang B, jumlah siswa paling sedikit. Nah, balik lagi yang paling sedikit. Angka berapa? Angka 38 ya, paling sedikit ya. Maka tinggal 38 punya siapa? Punya kelas 5. Maka yang paling sedikit adalah di kelas 5. Itu jawabannya ya. Oke, yang C, selisih banyak siswa kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 ada 38 orang, kelas 6-nya ada 40. Kita selisihkan jumlah siswanya. Berarti 40 dikurang 38 itu sama dengan berapa? 2 orang. Nah, jadi selisih kelas 5 sama adalah 2 orang. Kemudian yang D, jumlah seluruh siswa. Ya udah, kita jumlahkan seluruh banyak siswanya 42, 47, 40, 38, 40. Jika kita turunkan, nah, tinggal itu 42 tambah 47 tambah 40 tambah 45 tambah 38 tambah 40. Hasilnya berapa? Ada 252 orang. Itu jawabannya ya. Yang E, kelas yang memiliki siswa dengan jumlah yang sama banyak. Cek yang sama banyak, itu yang 40 dengan 40. Nah, itu punya kelas berapa? Punya kelas 3 dan kelas 6. Maka jawabannya adalah kelas 3 dan kelas 6. Nah, itu tadi pembahasan untuk latihan 5 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Hari ini kita bahas yang latihan 6 ya. Oke, jadi kita lanjutkan lagi ke latihan 6 ya. Di sini kebanyakan membahas soal tentang diagram lingkaran ya. Kita langsung saja masuk ke nomor 1. Perhatikan diagram lingkaran. Di sana ada beberapa jenis tanaman ya, ada kelapa, ada kopi, hina, dan karet. Jika luas tanah seluruhnya 36.000 meter persegi, luas kebun dari karet dan kopi adalah. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan deking ya. Dik per dik kali sol. Dik ditanya, diknya diketahui, dan sol itu adalah soal. Ini sudah kita bahas di kemarin ya. Kemudian yang ditanya itu adalah karet dan kopi. Nah, sementara yang diketahui itu kopi 40% ya, sedangkan karetnya belum diketahui. Di sini menggunakan persen. Maka satu lingkaran penuh itu adalah 100% ya. Yang kita cari karetnya dulu ya, berapa besar persen karet. Maka untuk mencari karet itu berarti 100% dikurang data yang ada 40 itu punya kopi, kemudian ditambah kina 10, ditambah kelapa 30. Maka 100 dikurang 80%, maka karet jadinya 20%. Oke, berarti kalau sudah ketemu karetnya, maka yang ditanya di karet dan kopi, maka karet dan kopi kita jumlahkan. Itu 20% ditambah 40% jadi 60%. Kemudian diketahui satu luas lingkaran full ya, itu harus 100%, dan soalnya diketahui adalah 36.000. Kita tulis dit per dik kali sol, kita masukkan ditnya tadi berapa? 60%, kayak ditanya 60% gabungan dari kopi sama karet. Kemudian per diknya diketahuinya adalah seluruhnya 100%, kemudian dikali luas tanahnya seluruhnya 36.000. Tinggal kita coret ya. Apa yang dicoret? Ya nolnya ya. Yang di bawah 100 dengan 36.000, nolnya bisa kita coret 2. Jadi tinggal 60 dikali 360. Nah, berarti 2 sama dengan 21.600 meter persegi. Maka luas kebun karet kopi adalah 21.600 meter persegi. Nah, ini yang nomor 1 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, perhatikan di situ ada olahraga ya, ada sepak bola, bola voli, dan basket. Jika kebanyakan anak-anak yang gemar basket adalah 28 anak, maka banyak anak yang gemar sepak bola adalah. Kita masih menggunakan deking dit per dik kali sol. Tugas kita pertama adalah mencari persen sepak bola. Ingat persen ya, karena bola basketnya sudah diketahui dan bola volinya juga sudah diketahui. Maka kita mencari persen sepak bola sama dengan 100% dikurang 25 ditambah 21, maka 100% dikurang 46%. Jadi sepak bola dapatnya 54%. Lalu kita masukkan ke dalam didik solnya.
yang ditanya itu siapa ya? Dan sepak bola, yaitu 54%. Per yang diketahuinya siapa? Diketahuinya adalah basket. Basket itu berapa persen? Ingat ya, bukan seluruhnya ya, tapi yang kita adalah basketnya. Kenapa? Dari soalnya basket itu diketahui 28 anak, maka yang didiknya adalah 21% dikali banyaknya anak basket, yaitu 28 anak. Tinggal kita coret, tinggal kita bagi sama 7, maka 21 sama 28 kita bagi 7, berarti 28 bisa dibagi 7, 21 bisa dibagi 7, jadi sama-sama bisa dibagi 7, jadi 4 dan 3, kemudian 4 kali 4 bagi 3 itu sama dengan 72. Maka gemar anak yang suka atau gemar sepak bola itu ada 72 siswa ya. Demikian kita didik yang nomor 2. Untuk yang nomor 3 di sana ada bunga ya, ada bunga anggrek, apalagi tulip, mawar lagi. Jaga lingkaran tersebut merupakan jenis bunga-bunga yang dimiliki seorang penjual di tokonya. Jika bunga anggrek yang dimiliki 72 tangkai, maka bunga melati sebanyak titik-titik tangkai. Oke, masih detiknya dikali sol. Kita dikali sol itu anggreknya 72 tangkai, cuma belum ketahuan berapa derajat ya untuk anggrek. Maka ingat, satu lingkaran penuh itu 360 derajat ya. Kita cari anggreknya berapa derajat, berarti 360 derajat dikurang yang sudah ada tulip 54, kemudian mawar 72 dan melatinya 90 derajat. Kita itu 360, 54 tambah 7 tambah 90 kan 219, 360 kurang 19 berarti 140 derajat. Maka anggreknya adalah 144 derajat. Nah, yang ditanyanya yang sebagai ditnya adalah si melati ya. Melati itu berapa derajat? 90 derajat ya. Kemudian yang diketahuinya ditnya yaitu anggreknya 144 derajat dikali solnya ya, anggrek tadi berapa tangkai? 72 tangkai. Tinggal kita coret 144 dengan 72 yaitu 1 dan 2, berarti 90 dibagi 2 sama dengan 45. Maka melati sebanyak 45 tangkai ya. Itu cara menentukan nomor 3. Kita lanjut lagi ke nomor yang keempat. Perhatikan diagram lingkaran sini ada A, B, C, D, E. Dengan diagram tersebut menggambarkan jumlah penduduk di desa A, desa B, desa C, dan desa D, desa E. Jika banyak penduduk seluruhnya 72.000 orang, maka jumlah penduduk di desa D adalah, oke, masih pakai detik per dikali sol. Kemudian yang diketahuinya seluruh desa 72.000 dan yang ditanya adalah desa D. Maka kita cari tadi dulu derajat yang desa D ya, karena belum diketahui. Berarti 360 dikurang seluruh yang diketahui itu. Apa yang 63 derajat tambah 87 tambah 81 tambah 59. Kemudian 360 derajat dikurang 286. Maka sama dengan 74 derajat. Jadi biasanya itu 74 derajat ya bentuknya. Nah, masukin ke detik sol, maka yang ditanya D, maka 74 derajat per seluruh lingkaran, artinya adalah seluruh desa, maka 360 dikali 72.000 ya, berarti kan 72 sama 36 bisa dicoret ya. Itu 1 dengan 2 dan 0 bisa kita coret 3, maka tinggal 74 dikali 2 dulu, itu adalah 148, sisanya 0 2 jadi 14.800. Maka banyak penduduk di desa dia adalah 14.800 orang ya. Itu nomor 4. Baik, untuk yang selanjutnya nomor 5 di sini ada apa nih? Jika siswa yang menyukai warna merah sebanyak 4 orang, oke, ini warna ya. Misalnya ada warna kuning, ungu, merah, hijau, dan biru. Diketahuinya adalah kuning itu ada 15%, kemudian ungunya 10%, merah belum diketahui, kemudian hijaunya 30%. Nah, kalau yang birunya juga sama nih, nggak diketahui. Tapi di keterangan soal itu kalau yang merah katanya 4 orang ya. Terus ada dipahami juga kalau yang biru itu dianggapnya siku-siku ya. Kalau siku-siku itu adalah 1/4 lingkaran, maka besar persennya adalah 25%. Nah, kita akan mencari yang warna merah itu berapa persen. Cara sama, 1% dikurangi 15 tambah 10 tambah 30 tambah 25, maka 100 dikurang
80, maka 10 sama dengan 20%. Jadi yang merah itu 20%. Kita masuk ke rumusnya dik per dik kali sol. Yang ditanya itu warna apa? Warna yang pertama ditanya yang A adalah banyak siswa yang menyukai warna biru. Oke, maka masukkan ke rumus dik per dik kali sol. Ditanya biru 25% per yang diketahui itu merah, yaitu 20% dikali warna merah, itu warna merah itu 4 orang. Udah disusun. Berarti yang bisa dicatat adalah 4 sama 20 ya, 4 jadi 1, 20 bagi 4 5 ya, itu sistem catat ya. Berarti 25 bagi 5 sama dengan 5 orang. Maka yang suka warna biru ada 5 orang ya. Itu nomor, itu bagian yang A ya. Kita lanjutkan bagian B. Banyak siswa yang menyukai warna hijau dan ungu. Adalah warna hijau dan ungu. Warna hijau ini 30%, warna ungunya 10%. Nah, ini kita gabung aja dulu jadi satu ya. 30 tambah 10 berarti berapa? 40%. Ya, berarti itu yang ditanya. Jadi 40% per si merah 20% dikali 4 orang juga sama. Nah, jadi cara lagi kita tadi 4 sama bagi 4 1, 2 bagi 5 tinggal 40 bagi 5 berapa? Jadi 8 orang. Nah, itu ya modelnya untuk yang B. Kemudian yang C, selisih siswa yang menyukai warna merah dan kuning. Merah dan kuning. Merah berapa tadi? 20%, kemudian kuning 15%. Tinggal disisihkan saja ya. Kita sisihkan dulu persennya berapa? 20 kurang 15 berarti 5%. Yang masukkan ke rumusnya dik per sol berarti 5 per 20 dikali 4 orang, tinggal coret lagi 1 sama 5 berarti 5 bagi 5 sama dengan 1 orang. Maka selisih warna merah dan kuning adalah 1 orang ya, seperti itu. Kemudian banyak siswa seluruhnya. Oke, untuk mencari siswa seluruhnya berarti kita harus tentukan dulu semuanya ya. Yang diketahui itu warna biru 5 orang dan warna merah 4 orang. Nah, yang kuning belum kita tahu, ungu juga belum tahu, hijau juga belum tahu. Maka kita cari dulu masing-masingnya. Oke, perhatikan yang biru sama yang merah ya. Kalau kalian perhatikan 25% supaya jadi 5 orang diapakan? Yang merah 20% jadi 4 orang diapakan? Ya, sama-sama dibagi 5. Ya, logikanya. Jadi kalau kamu bagi 25% bagi 5, 20 dibagi 5, 4. Maka kita gunakan juga untuk di kuning, ungu, dan hijau. Maka yang kuning 15 bagi 5, yang ungu juga 10 bagi 5 bagi 5, yang hijau juga 35 bagi 5. Jadi semuanya dibagi 5 ya. Karena sama ya. Kemudian di kuning 15 bagi 5 3 orang, ya, ungu 10 bagi 5 2 orang, yang hijau 30 bagi 5 6 orang. Nah, tinggal kita jumlahkan semuanya itu berapa? 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 6. Jadi semuanya total berapa? Jadi total semua jadi 20 orang ya. Oke. Itu yang nomor 5. Untuk yang nomor 6 ya, perhatikan di dalam gambar bisa ada buah-buahan, ada anggur, apel, mangga, dan jeruk. Yang diketahui hanya anggur 100 derajat ya, jeruk 80 derajat, dan mangga 120 derajat. Yang apel belum diketahui. Jika hasil panen apel 42 kuintal, nah apel hanya diketahui banyak saja yaitu 42 kuintal. Maka akan kita cari dulu berapa derajat si apel. Caranya masih sama seperti tadi, berarti 360 derajat dikurang yang diketahui yaitu anggur, jeruk, dan mangga itu 100 tambah 80 tambah 90. Jadi tinggal 360 dikurang jumlah semua jadi 300. 360 dikurang 300 berarti 60 derajat. Maka derajat apel adalah 60 derajat. Nah, itu yang bertanya. Itu yang pertama ya, untuk menentukan apelnya dulu. Kemudian pertanyaannya A, hasil panen seluruhnya. Nah, kalau untuk mencari hasil panen seluruhnya otomatis kita harus mencari satu-satu dulu ya. Kenapa cari satu-satu? Biar nanti untuk pertanyaan selanjutnya jadi lebih mudah ya. Oke, di sini kita cari anggur dulu, sama di pixelnya anggur 100 per 60 derajat ya, karena diketahuinya adalah apel dikali 42. Nah, yang jeruk juga sama, 80 derajat per 60 derajat dikali 42 juga. Yang mangga juga sama, 120 per 60 kali 42.
Nah, 42 sama 6 itu bisa kita coret ya. 40 sama 6, 42 dibagi itu 7. Nah, semua sama untuk anggur, jeruk, mangga itu kita coret semua. Kemudian 0-nya juga kita coret atas sama bawah ya, yang warna kuning itu. Nah, baru kita hitung. Yang anggur tinggal 10 kali 7 berarti 70 kg. Yang jeruk itu adalah 8 kali 7 berarti 56 kg. Sementara yang mangga itu adalah 12 dikali 8 berarti 84 ya. Nah, tinggal kita jumlahkan semua. Ketika juga ada tadi apel 42, jadi 42 tambah 70 tambah 56 tambah 84, jadi semuanya 225 kuintal, masih dalam bentuk kuintal. Ingat, 1 kuintal itu adalah 100 kg. Karena diminta soalnya dalam bentuk kilogram, maka kita rubah jadi kilogram, yaitu dari 5 kuintal ditambah 0-nya 2 jadi 25.200 kg ya. Nah, ini berarti ada dengan satuan ya. Oke, kita lanjutkan yang B. Hasil panen terbanyak adalah dari hasil hitungan tadi yang terbanyak apa? Mangga, iya, mangga sebanyak 84 kg atau 8.400 kg. Pertanyaan yang C, hasil panen mangga sebanyak berapa kuintal? Nah, sama aja ya, mangga itu 84 kuintal atau 8.400 kg. Yang D, selisih panen jeruk dan apel. Nah, kita lihat jeruknya ada berapa? 56 dan apelnya ada sekitar 22, berarti 56 kurang 42 berarti 14 kuintal. Masih kuintal yang ditanyakan ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, sama ini buah-buahan juga ya. Diagram berikut menunjukkan hasil panen suatu kebun hasil panen mangga sebanyak 600 kg. Oke. Jadi perhatikan dulu soalnya kita itu hanya anggur sebesar 10%. Nah, kemudian untuk yang lainnya belum ada persennya, maka kita harus cari cara gimana. Perhatikan. Tadi kalau persen satu lingkaran penuh adalah 100%. Nah, si mangga itu setengah lingkaran. Nah, 100% kalau setengahnya berapa? Berarti kan 50%. Nah, yang kemudian yang apel itu lihat ada tanda siku-siku ya. Nah, tadi kakak bilang siku-siku itu seperempat lingkaran. Kalau seperempat lingkaran artinya 25%. Nah, tinggal kita sisanya si jeruk ya. Dan sisa jeruknya bagaimana? Oke, untuk jeruknya berarti 100% dikurang yang perlu diketahui 50, 10 dan 25. Kamu jumlahkan berapa tuh? Jadi 85. 100 kurang 85 berarti 15%. Jadi si jeruk 15% bagiannya ya. Oke, tuh dan masih persen tasanya ada ketahuan. Sekarang kita jawab pertanyaan hasil panen mangga. Nah, pertanyaannya mangga. Ya, di soal udah ada tuh jawabannya, yaitu 600 kg. Yang B, hasil panen anggur. Hasil panen anggur ya udah pakai divisor 10% per 50% karena si mangga yang diketahui dikali 600. Tinggal kamu coret 600 sama 50 itu 12 ya, maka 10% kali 12 ya 120 kg. Ya, itu untuk hasil panen anggur. Hasil panen apel sama caranya. Apel itu 25% per 50% si mangga dikali 600. Jadi harus bagi 50 12 kali 25 berarti 300 kg. Yang D juga sama jeruk ya caranya. Jeruknya 15 per 50 dikali 600. Coret lagi 12 tinggal 15 kali 12 jadi 180 kg. Ya, itu yang D. Jadi masing-masing buah-buahan ini kita cari dulu berapa banyak per kilonya. Yang E, hasil panen paling banyak siapa? Kawan ya, itu 50% siapa? Mangga ya. Udah hasil yang F, hasil panen paling dikit udah ketahuan dari persentasenya berapa? Anggur cuma 10%. Nah, yang G, hasil selisih panen mangga dan anggur ada berapa? Nah, mangga 600, anggur berapa tadi? 120. Jadi 600 dikurang 30 berapa? 480 kg. Nah, itu ya dari ya. Oke, berarti berarti sudah selesai ya materi pembahasan kita untuk di video pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kalian
bisa memahaminya. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami boleh di komen di kolom komentar ya. Oke, untuk video pembelajaran kali ini selesai. Terima kasih buat kalian semua atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi dalam video pembelajaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.